atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Solear, Bapak Saidaman SHMI atau yang mewakili. Yang kami hormati Dewan Kehormatan PMI Kecamatan Solear. Yang kami hormati Ketua PMI dan pengurus PMI Kecamatan Solear. Yang kami hormati para narasumber orientasi PMI Kecamatan Solear. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad. Susunan atau jadwal orientasi Palang Merah Indonesia Kecamatan Solear hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 yang bertempatan di gedung PGRI Kecamatan Solear. Adapun agendanya sebagai berikut. Indonesia tanah airku, tanahku marah, di sana aku berdiri dari bantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, sumber kasih umat manusia, barisan luhur, nusa dan bangsa, wujudkan damai yang Pancasila, gerak juangnya di seluruh nusa, menamakan bagi-bagi yang berat, tunaikan tugas hati, tujuan PMI, di bersama bunda berdiri, untuk umat manusia di seluruh dunia, PMI mengantarkan jasa. Palang merah Indonesia, sumber kasih umat manusia, barisan luhur, nusa dan bangsa, wujudnya damai yang Pancasila, gerak juangnya di seluruh nusa, menamakan bagi-bagi yang berat, tunaikan tugas hati, tujuan PMI, di bersama bunda berdiri, untuk umat manusia di seluruh dunia, PMI mengantarkan jasa. Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan selawatnya selalu tercurah pada seluruh keluarganya, pada umatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita syafaatnya sampai kepada Ketua PMI Kecamatan Kabupaten Tangerang atau yang mewakili yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Pak Sudin selaku Kasih Kasospor itu ya di Kecamatan Solear. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemarin kita sudah soal ke Pak Camat bahwa hari ini kita akan ada orientasi karena memang kita bentuknya PMI ini juga belum tahu nih kita mau ngapain. Jadi sedikit ada pemahaman ya, regenerasi yang terbaik, yang terbaru lah. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini tercerahkan dengan adanya kegiatan ini. Kita soal itu. Kalau di organisasi lain mungkin ada raker, ada
atau ada apa ya? Kalau di PNI kita ada organisasi, ya, mulai saja beberapa kali acara memang tertunda atau beberapa hal kegiatan. Sedikit mengulas seperti PNI Solear, memang dilihatnya mungkin saya juga dulu terlibat, tapi tidak banyak terlibat ya kegiatan PNI itu sampai sejauh mana. Dan kita tidak tahu arah mau di mana PNI itu. Dari kabupaten tidak ada, di Solear sini juga nggak ada. Jadi momennya pas ketika ada regenerasi, ya teman-teman kita kumpul. Ya saya ditunjuk, sebenarnya saya nggak mau sebenarnya, saya sudah kebanyakan dari videokan saya. Pak Sudin nggak mau ditunjuk tuh ya. Pak Kasih nggak mau, memang nggak mau ya. Pak Sekcam kita ntar lagi pensiun. Ya. Kemudian Pak Sekcam kita bilang kemarin ya, bisa tahu pesannya ya. Oh iya, Solear sebetulnya tujuan mulia PNI itu bisa tercapai dengan adanya kita di Solear. Jadi mohon arahannya hari ini kita mau kemana sih PNI itu? Di sini juga ada saya terlibat di PGRI, terlibat juga di SMK 9, kemudian sekjen saya juga terlibat di OKP, di KMPI dan lain sebagainya, Pak Muhadi, ya. Kemudian ada Ibu Sulistyo ini, Ibu mengangkat Pak Ketuanya ini, Ibu Sulistyo ini Ketua MKKS, Ketua Keluaran, ya. Saya ajak tahu gitu, benar ya, kalau saya kenal dia senyawa saya tunjuk nggak mau sih, udah jadi gitu aja gitu. Ada Budidan Nambah, terima kasih Budidan sudah di ini juga kan dia pegawai di 100 lah gitu ya. Bagaimana itu Popon bisa sampai sukses seperti itu? Dari mana saja, bagaimana saja dan lain sebagainya, kami harus belajar dari mereka gitu. Karena jujur saya sendiri gitu baru kali ini gitu keterlibatan langsung di PNI itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan maksud kami di sini ketua saya kemudian kami yang semua teman-teman anggota di PNI Solear ini sedikit banyak bisa mewarnai ya keberadaan PNI khususnya di Kecamatan Solear dan bisa bermanfaat khususnya buat masyarakat yang ada di Kecamatan Solear. Kira-kira maksud kami seperti itu. Kalau mencari untungan rugi hari ini juga sama-sama berjibaku dengan mengorbankan berbagai hal. Ya, saya kuliah di Undur, saya kuliah juga sama di Undur. Ya, jadi bolos hari ini kita ya, Gus Sulis saya yakin luar biasa ya. Bahkan Gus Sulis mungkin sekarang lagi AMB kalau di sekolah ya. Istri saya aja sekarang di sekolah masih AMB kan ya. Ibu Ahmad juga pakai kok tadi udah mulai masih kesini kan. Mohon maaf dengan segala hormat, pengorbanan dan perjuangan ibu dan bapak mudah-mudahan dibalas oleh Allah Taala menjadi ladang kebaikan buat kita yang ke depan. Kira-kira itu mungkin maksud kami di sini nanti mohon dari kabupaten memberikan pencerahan gitu ya. Mau di mana-mana sih PNI ini, teman-teman juga butuh pencerahan. Mau melakukan apapun juga kalau memang sudah mau akan mudah gitu ya. Jadi hanya kumpul saja, bukan hanya kegiatan dengan sosial aja, tapi mungkin lebih jauh dari itu semua. Tentu di sini juga ada Pak Sudin selaku wakil dari Kecamatan Solear untuk disampaikan juga ke Bapak Camat bahwa keberadaan organisasi ini juga mohon disupport. Support itu dukungan bukan hanya materi, bukan hanya apa saja, tapi berbagai hal, kebijakan dan lain sebagainya. Itu memudahkan kami untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sosialisasi atau apapun itu untuk ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Karena kemarin kami soal juga minta sekretariat, alhamdulillah sudah mulai direspon dari gitu ya. Ya mudah-mudahan mungkin besoknya anggarannya kira-kira begitu ya. Karena kalau tanpa anggaran ada iya. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih kehadiran bapak-bapak dari PNI Kabupaten yang sudah hadir melebihi kami, bahkan melebihi saya. Jadi saya belum datang sudah datang, maaf sekali saya. Salam saja ke Pak Ketua Markasnya, kemudian Pak Soman juga saya sudah bilang Solo saya hadir, bilang Samudin banyak aja ya. Terima kasih, selamat mengikuti, mengikuti teman-teman semua. Terima kasih kehadirannya. Saya ucapkan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan sukses dan lancar. Bila lebih budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PNI Kabupaten Tangerang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PNI Kecamatan Solear, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Orientasi PNI Kecamatan Solear, dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seluruhnya, Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan panitia dalam rangka
saya melaksanakan orientasi PMI di Kecamatan Soreang. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pertama kali ini tuh ya. Kegiatan kita pertama nih ya. Kegiatan kita yang pertama di PMI Kecamatan Soreang ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya sampai yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait permohonan maaf. Terkait permohonan maaf yang siogianya sesuai dengan undangan dia Pak Camat berkenan hadir, tetapi karena beliau sampai saat ini juga yang pertama ini kemungkinan besar sakit Pak. Waktu kembali informasi spesifik ke saya, biasanya beliau selalu ada, selalu hadir kalau di acara ini. Maka dari itu saya atas nama pemerintah kecamatan, Kecamatan Soreang mewakili Pak Camat memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau. Mudah-mudahan nanti pada acara-acara berikutnya Pak Ketua, Pak Camat kita bisa hadir bersama kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah sama ya, saya juga sama seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Saya juga mungkin baru ya, saya mengenal PMI ini. Kami juga mungkin pertama kali nih, walaupun saya orang kesehatan, tapi barangkali saya juga baru pertama kali bergabung dengan PMI. Sama ya, sama juga ya. Oke, Pak Martanya ke senior kayaknya ya. Sama Abdul ya. Ini senior saya Pak. Ya. Tetapi barangkali sebetulnya PMI ini kan lembaga kemanusiaan ya. Sesuai dengan undang-undang yang sudah kita punya, kita sebetulnya sudah mempunyai, kalau tidak salah undang-undang kepala daerahan ya nomor 1 2018 ya. Nah, itu sebetulnya banyak sekali menaungi lembaga-lembaga kemanusiaan. Saya sebetulnya dulu pernah juga Pak bergabung dengan lembaga kemanusiaan yang namanya BSMI ya, Bulan Sabit Merah Indonesia. Bahkan saya waktu gempa Jogja itu dikirim ke Jogja selama 2 minggu, 2 pekan waktu itu. Tapi ya alhamdulillah ya kita seru lah sebenarnya di dunia kemanusiaan itu ya, kita ada hiruk pikuk, ada istilahnya bisa menolong masyarakat ya, bisa membantu masyarakat ya. Alhamdulillah kita mungkin bisa lebih baik lagi lah ke depan. Yang mudah-mudahan kami atas nama Kecamatan Soreang ini berharap nih Pak Ketua ya, mudah-mudahan nanti ke depan PMI Kecamatan Soreang ini bisa berkontribusi Pak. Karena kita ketahui juga bahwa di Kecamatan Soreang ini banyak sekali hal-hal yang sifatnya mungkin musibah ya. Kita 2-3 hari yang lalu juga kita terkena dampak musibah bencana alam ya, puting beliung, banjir juga terjadi di kita. Yang mungkin nanti ke depan kita semangat lagi karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang perlu Bapak-Bapak Ibu pahami sebagai pengurus dari kecamatan di tingkat Kecamatan Soreang ya. Oke, mungkin Bapak-Bapak Ibu udah paham ya. Itu adalah apa? Organisasi kemanusiaan. Poin pentingnya adalah organisasi kemanusiaan. Nasional, ya. Semua PMI wajib visi dengan misinya sama. Di sini ada mewujudkan PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat. Ini visinya. Lanjut. Nah, profesional dalam arti kita bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, baik dalam berorganisasi maupun dalam memberikan pelayanan. Jadi di PMI itu ada standarnya. Bagaimana sih ketika kalau misalkan kita ingin yang namanya berkompetensi di PMI, ya kita harus ikut pelatihan. Terus bagaimana cara kita melakukan atau memberikan pelayanan, itu pun ada standar. Apalagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan logo PMI, hati-hati. Ya, nah bikin ini saya bilang hati-hati ya, karena kita ada undang-undang, ada ada sanksinya. Nah itu yang saya bilang hati-hati. Makanya logo PMI itu nggak semudah kita beli langsung kita pakai ya juga. Kita harus wajib paham. Ya.
berpegang teguh kepada prinsip dasar gerakan Palang Merah. Ya, kita punya yang namanya 7 prinsip. Itu yang harus kita pegang. Salah satunya adalah kemanusiaan dan kenetralan. Poin kenetralan ini yang selalu kita gaungkan, karena kalau netral ini sudah tidak netral, PMI sudah tidak lagi yang namanya berperi kemanusiaan. Ya, karena kalau sudah kita, makanya saya bilang di PMI itu sebenarnya orang-orangnya nggak boleh ikut politik sebenarnya, dilarang. Ya. Kalau misalkan ada yang ikut politik nggak apa-apa, tapi ketika dia misalkan rapat politik ataupun lagi musimnya politik atau pilkada, itu dilarang menggunakan logo PMI atau dia wajib yang namanya cuti di PMI. Jadi ya minimal mengundurkan diri dari PMI, karena itu sangat dilarang di PMI. Ya, walaupun di situ kita tidak boleh berpolitik, ya hampir orang-orangnya juga backgroundnya politik. Tapi makanya kita ada aturannya, yaitu politik jangan. Makanya aturannya adalah ketika dia mau mencalonkan diri dalam suatu politik, maka dia wajib pertama cuti. Kalau nggak mengusulkan cuti, maka dia akan diberhentikan. Gitu. Aturan di PMI. Makanya logo PMI itu nggak boleh bersanding dengan partai politik. Nggak boleh. Ya. Mau dibawa kemana nih PMI kecamatan? Terserah bapak-bapak. Ya. Terus mengembangkan organisasi, mau dikembangkan, dibiarkan atau ditinggalkan, itu pilihannya 3. Ya silakan dipilih. Kalau saya sih nyarinya dikembangkan. Ya kalau dikembangkan karena banyak potensi di kecamatan. Kalau misalnya PMI kecamatannya berkembang, nanti akan saya ajarkan yang namanya gimana cara nyari duit. Boleh. Itu ada lagi, makanya PMI kecamatannya harus berkembang dulu. Ya. Melaksanakan penyelenggaraan Palang Merahan wajib dilakukan oleh PMI kecamatan untuk siapa? Untuk relawan, untuk PMR. Ya bapak-bapak, ibu-ibu bisa saja bisa datang. Ada pengumpulan di SMP 1 Solear, datang saja nggak apa-apa. Memberikan materi walaupun nggak paham ya minimal. Ya kalau PMI itu kepanjangan dari Palang Indonesia minimal itu kan. Ya, beres. Ya, dan jelas. Yang acaranya adalah bisa mendapatkan CSR, ya. Betul. CSR yang dibuat dari anggaran belanja APBD. Iya. Sangat, saya pikir itu sangat bagus ya kalau misalkan PMI ini bisa dapat hibah pada hasilnya. Iya. Dari APBD. Artinya kalau misalkan itu bisa dilakukan, yang mohonlah istilahnya mungkin PMI kabupaten bisa mendorong ini semua terkait anggaran bisa didorong ke kecamatan. Artinya kecamatan juga kayak mungkin semacam bukan diwajibkan ya, kalau diwajibkan barangkali ininya landasannya mungkin baru tidak ada. Tetapi kalau misalkan emang di ruang lingkup anggaran dasar PMI itu emang terbuka peluang itu, saya pikir karena ketua PMI kan orang birokrat juga ya tidak ada salahnya barangkali untuk penganggaran PMI kecamatan juga bisa didorong untuk bisa dari APBD lah gitu. Hibah itu Pak. Hibah seperti apa? Ya itu kembali lagi ke PMI kabupaten. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan CSR, betul ya tadi di kita di Solear cukup banyak ya. Saya lihat juga ada beberapa pengusaha ya di kecamatan. Kita mantapkan nih Pak Ketua. Rapi. Jadi gimana nanti pola-pola pengumpulannya itu bisa mungkin lebih terarah atau mungkin bisa lebih meningkat di kecamatan Solear. Seperti itu Pak. Langsung aja ya, nyambung. Ya, sedikit menyambung tadi tentang terkait hibah. Jadi di beberapa organisasi tingkat kecamatan apapun itu organisasinya itu ada sedikit atau dana hibah. Ya, Cuman pernah bertanya, kalau bukan dari langsung jawab dari PMI kabupaten, kita tak salah jawab. Salah satu untuk pendanaan sebuah organisasi terutama PMI kecamatan, kita adanya anggaran bulan atau bulan karena itu ya. Selain itu, tadi kan ada kita ke perusahaan.
Nah, terkait untuk tadi secara mutlak untuk pelaporan kita tak punya salah untuk pelaporan pidana, kita tak perlu kalah apa itu seperti apa gitu. Tapi ketika menggunakan bukti fisik, kalau kita salah pelaporan tidak sesuai dengan jumlah atau paparan atau misalkan informasi dari PMI kabupaten, ini akan jadi sasaran. Apalagi ini sangat terbuka, bahkan ada pelaporan dari masyarakat, ini kan mau terbuka. Kalau kita salah menggunakan, apalagi ini awal, kita ingin gaskan lah, kasarnya seperti apa itu. Terima kasih. Oke. Sebelum kegiatan ini berapa tahun 2000 sebelum COVID mulai tahun berapa? 19, 20 ya. 19. Kalau nggak salah 2017an saya pernah keliling dan kecamatan membahas tentang ini ya. Nah, pertanyaan tadi itu cukup sangat ngetren di BEM kecamatan terkait BEM kabupaten, ayo dong dorong biar BEM kecamatan dan dapat dana. Sebenarnya udah kita sampaikan kepada Pak Maisar Rasid ya. Dan sebenarnya tinggal PMI kecamatannya saja. Memang tadi bahasa saya itu adalah silakan deketin camatnya, masuk di musrembang. Ada satu kecamatan yang saya kasih saran dan dia mengikuti, salah satunya kecamatan Pak Haji. Dia bilang, Pak, Bapak kan dengan camat deketin, ya deketin. Terus ketika nanti musrembang, coba Bapak boleh masuk nggak PMI kecamatan. Nah, dari situ masuklah di musrembang PMI kecamatan Pak Wali. Dari situ pun dapat anggaran per tahun berapa? Nah, 10 juta dianggarkan oleh kecamatan. Dia menggunakan dana kepemudaan. Kepemudaan itu boleh buat PMI pun boleh adanya di kepemudaan. Siapapun boleh mengambil anggaran kepemudaan itu bagi organisasi apapun. Nah, saya kira makanya kita selalu ngomong. Kita udah ngomong dan kita udah audiens, tinggal kecamatan dan kecamatan ini deketin kita camatnya. Ya, kita di Pragma usia ya Indonesia. Kita kan ini belum tahu untuk PMR. Kalau misalkan ketika mula itu tingkat SD-nya kelas berapa, usia atau tidak. Yang korpis, ini korpis kan ada yang ketika dia masuk ke korpis itu SMA atau SMP, tapi ketika dia sudah lulus SMP atau SMA, apakah dia bisa terlibat dalam korpis tersebut? Otomatis tidak selamanya di sekolah kan? Jadi ini takutnya ketika saya memaparkan atau teman-teman siapapun yang nanti di instansi, nanti saya bisa menjelaskan. Minimal ada gambaran lah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Mbak Dia, atau SMP kelas berapa? Kelas 1 dari kelas 2, kelas 3 tidak boleh. SMA pun sama kelas 10, 11, 12 sudah nggak boleh. Korpis bagaimana? Korpis berada di kelas 10 sampai kelas 11. Bagaimana kalau dia udah lulus sekolah, terus dia kuliah, dia bisa melanjutkan di KSR Perti, Kom Sukarela Perti. Kalau misalnya, gimana kalau misalnya dia nggak kuliah? Berarti boleh direkrut menjadi TSR untuk nanti melanjutkan menjadi fasilitator PMI atau nanti membantu PMI kecamatan untuk kegiatan-kegiatan PMI kecamatan. Jelas ya? Jelas. Ya. Datang ke PMI. Nah, tatkala datang ke PMI, dia harus bawa 5 orang. Iya. Itu apakah ada prosedurnya seperti itu? Oke. Atau ya bantuan? Ya. Ini aturan itu secara nasional sudah ada dan itu bermula dari saat pandemi. Karena saat pandemi banyak permintaan, tapi yang donor pada nggak berani. Kenapa? Karena takut tertular penyakit COVID. Nah, makanya kenapa sih yang namanya kalau misalnya butuh bahwa sebenarnya nggak wajib 5 orang. Dalam arti gini, Bapak butuhnya berapa kantong? Misalkan 1 kantong cukup bawa 1 pengganti. Bawa 1 aja sesuai dengan jumlah kantong. Jangan sampai ada bahasa 1 kantong yang bawa 5, jangan. 1 kantong 1 orang. Golongan darah apa aja, Mas? Golongan darahnya diusahakan sesuai, tapi kalau yang nggak bisa nego dalam petugasnya. Saya adanya golongan darah ini gimana? Kalau misalkan stoknya ada, dibolehkan. Tapi kalau yang beneran nggak ada stoknya, karena untuk mempertahankan stok itu wajib ada minimal 2. Ya, minimal 2 tuh. Ya,
maka harus sama. Dan itu pun kalau misalkan urgent dalam arti si pasien yang harus dioperasi, nggak apa minta aja, Bu, ini urgent, masalah donor pengganti, nggak apa-apa, tetap jalan, ya. Tapi ini keluarin dulu, itu boleh, Siap. ya. Tapi jangan ada kasus pernah di kecamatan mana, saya memang kecamatan, kenapa saya nggak boleh ini itu? Secara peraturannya memang harus seperti itu. Dan harus diikuti kalau misalkan itu beliau adalah PMI kecamatan harus paham prosedur. Jadi itu adalah pemberat buat dia sendiri bahwa itu adalah PMI kecamatan atau bukan, kan ya? Makanya saya bilang sekarang Bapak perlu tahu bahwa satu kantong darah hanya satu orang, nggak ada lagi bahasa 5, ya. Satu kantong darah satu orang. Kalau misalkan kita butuh 2 kantong berarti 2 orang dan seterusnya. Ya, per kantong 1 orang. Itu, jadi nggak ada bahasa. Dan itu wajib nasional itu diberlakukan itu, ya. Karena emang kemarin kasusnya kasus COVID itu, ya. Akhirnya sampai sekarang pun itu masih belum dihapuskan dan itu harus. Dan kalau emang itu sifatnya urgensi, itu boleh kita minta dikeluarkan dulu. Oh, Ya apa? Bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwal wal afat wa taqina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa biha qulubana wa tarfa'u biha ulumana wa tarfa'u biha darajatana wa tuhisu biha qulubana wa tusiru biha amwalana wa awladana wa ahyabana wa tarjitna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi anwa'il rizqi wal futuhat ya basitul ladhi yabsutu bikum ma yasha'u hisab ursud alaina bika wasi'a min kulli jihad wa min khazaini ghaibika wa min barakil makhluk bima bifatika wa karamika ya rahman. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu hayyul qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din, Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya, Allahumma nas'aluka salamatan fil akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa husna hawla min sababil maut wa najatan min al wal afwa hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqadrika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Shallallahu wa sallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.